Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 4 di dinamika gerak rotasi. Hati-hati dalam mengerjakan tahapannya karena dinamika rotasi ini mencakup beberapa bab sebelumnya. Jadi kalian kadang harus review kembali persamaannya atau hal-hal yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal-soal ini. Sekarang kita masuk ke latihan nomor 1 dulu. Sebuah roda berputar terhadap suatu sumbu dengan kecepatan sudut 800 rpm. Ingat rpm ya, digerak melingkar dulu. Kemudian roda kedua yang mula-mula diam dengan momen inersia 2 kali roda pertama tiba-tiba digabungkan pada sumbu yang sama dengan roda pertama. Persentase energi kinetik yang hilang akibat penggabungan kedua roda adalah. Untuk memahaminya, coba kita gambarkan dulu deh. Jadi ada roda berputar terhadap sumbu. Kita anggap gini aja. Nah, ini rodanya. Kemudian ini sumbunya. Jadi ini berputar ya gitu. Kemudian kecepatan sudutnya ini ada omeganya. 810 rpm. Roda kedua mula-mula diam dengan momen inersia. Jadi ada roda lain nih. Jadi ada roda lain yang tidak berputar. Kita gambarkan saja dulu, nggak apa-apa. Nah, tapi ini diam. Berarti omeganya kita sebut ini omega 1 deh. Benda 1, ini roda 2. Jadi omega 2 ini 0. Tetapi momen inersianya 2 kali yang pertama. Oke, ini kita sebut I1 deh. Karena kita nggak tahu nilainya ya, kita misalkan saja. Tiba-tiba digabungkan. Berarti kalau digabungkan, gimana nih kejadiannya? Berarti ada 2 roda kan? Nah, gini. Nah, berputar ya. Berarti kalau digabungkan, otomatis I1 ditambah I2 jadi momen inersianya. Atau kalau digabungkan, kita lihat I2 kan 2 kali I1 berarti 3 kali I1 ya. Itu aja. Nah, yang ditanyakan adalah persentase energi kinetik yang hilang. Berarti kita harus cari tahu dulu nih. Omega mereka berdua berapa? Kita berarti tahap pertama gunakan hukum kekekalan momentum sudut dulu ya. Jadi ketika awal mula-mula hanya terjadi di benda 1. Omega 1 kali omega 1 kemudian sama dengan, karena omega 2 nya 0, berarti I2 nya kali omega 2 0 ya. Kemudian keadaan akhirnya langsung 3I1 kali omega. Berarti ini sama-sama I1. Jadi sebenarnya kecepatan akhirnya adalah 1/3 dari omega 1. Oke, ini sudah bisa jadi modal nih. Modal untuk mencari persentase energi kinetik yang hilang. Berarti kita cari tahu dulu nih. Energi kinetik mula-mula ya. Energi kinetik mula-mulanya adalah kita dapatkan hanya dari energi kinetik benda 1. Kenapa? Jadi kan setengah I1 omega 1 kuadrat ditambah setengah I2 omega 2 kuadrat kan? Tetapi setengah ini I1 omega 1 kuadrat ini ditambah 0 tuh. Oke. Berarti sebenarnya sama dengan setengah I1 omega 1 kuadrat saja. Kemudian energi kinetik akhir. Energi kinetik akhir berarti setengah dari momen inersia gabungan, yaitu I1 tambah I2 sebesar 3I1 gitu. Kali omega kuadrat, omeganya. Yaitu 1/3 omega 1 kuadrat. Nah, berarti dari sini kalau dikalikan, kita lihat ya,
Ini kan setengah kali 3 itu 3/2. Ini sepertiga omega 1 kuadrat, jadi sepertiga kuadrat, 1/9. Berarti sebenarnya ini jadi 1/6 I1 kali omega 1 kuadrat. Nah, berarti coba kita lihat persentase energi yang hilang akibat penggabungan. Berarti saat akhir ada 1/6, sedangkan saat mula-mula setengah. Berarti hilang berapa besar nih energi yang hilang? Jadi selisih energi kinetiknya adalah 1/6 I1 omega 1 kuadrat dikurangi setengah I1 omega 1 kuadrat. Akhir dikurangi awal. Berarti kan kalau di itu ini negatif ya. Energi kinetiknya berarti minus. 1/6 dikurangi setengah berarti 1/3. I1 omega 1 kuadrat berarti min 1/3 dari I1 omega 1 kuadrat itu tidak lain adalah energi kinetik mula-mula kan. Berarti energi kinetik yang hilang adalah terhadap mula-mula ya, berarti minus 1/3. Kalau dibuat 100% berarti berapa tuh? 33 ya. Minus 33%. Minus itu berarti yang hilang ya. Persentasenya sendiri 33. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan di nomor 2. Sebuah balok tipis berongga menggelinding dari keadaan diam dan menuruni suatu bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Kelajuan linear bola saat setelah menempuh lintasan sejauh 3 meter pada bidang adalah. Agar dapat lebih memahami pengerjaan soalnya, coba kita gambarkan dulu ya. Ini awalnya, kemudian ini akhirnya, kemudian ini membentuk sudut 30 derajat dan menempuh 3 meter. Oke, dari sini kita bisa jadi tahu nih berapa kira-kira ketinggiannya menggunakan konsep sinus ya. Ingat, sinus 30 itu kan sudutnya ini depan per miring nih, berarti H/3. Sedangkan sinus 30 kan setengah, berarti H-nya sebenarnya adalah 3/2 meter. Coba kalian pahami lagi. Kemudian untuk menentukan kelajuan linear, ingat dia menggelinding. Ingat, berarti kecepatan ini mula-mulanya 0. Berarti di sini dia menggelinding, berarti dia berotasi dan linear. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Ingat, energi kinetik awalnya, energi kinetik awalnya 0 ya. Jadi tinggal kita, kenapa 0? Karena kecepatannya 0 ya, awalnya diam. Berarti 0 saja ditambah ketinggiannya adalah MGH, energi potensialnya, sama dengan energi mekanik akhir dia sudah menggelinding nih sampai dasar, energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya ada 2 nih, setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat, baru energi potensialnya yang 0. Kenapa energi kinetiknya ada 2? Karena dia menggelinding ya, dia bergerak lurus sebesar setengah mv kuadrat energinya, dan dia berotasi, energi kinetiknya sebesar setengah I omega kuadrat. Jadi ada 2 energi kinetiknya. Dari sini kita lihat bahwa ini MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah bola tipis berongga. Ingat, I untuk bola tipis berongga itu berapa? 2/3 mr kuadrat. Kalau lupa kalian coba cek lagi. Banyak daftarnya di internet juga, tinggal searching dengan kata momen inersia bola pejal. Nanti lihat di bagian gambar itu banyak biasanya nilai-nilainya di sana, ada yang nge-share di sana. Berarti langsung omeganya adalah V/R. Ini seperti yang kalian pelajari di gerak melingkar. Jadi karena kuadrat jadi V kuadrat R kuadrat. Nah, ini
Kita sederhanakan R kuadratnya, kemudian apalagi masanya ya, ini M-nya sama, sehingga tinggal oh ya, ini duanya juga ya, berarti tinggal GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah dengan sepertiga V kuadrat. GH sama dengan setengah ditambah sepertiga, itu 5/6 V kuadrat. Jadi V-nya ya, kali silang, akar dari 6GH/5. Tinggal masukkan ini nilainya, akar 6, G-nya 10, hanya adalah 3/2 dibagi dengan 5. Berarti tinggal V-nya. Coba kita lihat. 10 dibagi 2 itu 5 dibagi 5. Jadi tinggal 6 kali 3, 18 ya. Akar 18. 18 itu kan 9 kali 2. Berarti 3 akar 2 meter per second. Jawabannya adalah C. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Perhatikan gambar. Benda A adalah silinder pejal bermassa 8 kg. Benda B bermassa 3 kg. Kemudian massa katrol K, massa tali dan gesekan katrol dapat diabaikan. Jika silinder A menggelinding sempurna, menggelinding ya. Kalau menggelinding saya ingetin lagi, dia berotasi dan bergerak lurus, berarti ada rotasi dan translasinya. Besar percepatan sistem, berarti kita harus tinjau satu persatu nih. Untuk memudahkan analisis kita, coba kita gambarkan dulu ini keadaannya, sehingga kita bisa menganalisis gaya-gayanya dengan lebih mudah ya. Kemudian di sini perhatikan di gambar, ini silinder talinya itu melalui poros ya. Ini pengaruh, jelas, hati-hati. Jadi ini hal yang penting untuk diperhatikan. Kenapa? Nanti kita lihat. Kita gambarkan dulu gayanya di sini. Ini ada MBG. Ini ada tegangan tali. Karena katrolnya baik massanya, massa tali dan gesekannya diabaikan, berarti dia tidak berotasi. Artinya efeknya adalah tegangan tali di sini sama. Nah, kemudian kita gambarkan ini ada gaya gesek. Mungkin kita bisa gambarkan MA kali G. Di sini ada gaya normal, tapi kita sepertinya tidak perlu menggunakan gaya normal. Karena kalau kita perhatikan, pertama, sigma tau-nya pada silinder itu tinggal I kali alfa. Sehingga dari sini, dan gaya-gaya yang melalui poros kan tidak menyebabkan rotasi ya, kecuali F gesek nih, dia melalui porosnya. Berarti tinggal F gesek dikali jari-jarinya. I-nya silinder pejal, berarti setengah ya. M katrol, maaf, MA berarti R kuadrat kali A per R. Berarti ini R kuadrat ya, berarti tinggal kita sudah dapat nih F geseknya setengah MA. Kemudian kita tinjau benda B. Sigma FY-nya sama dengan MBA. Berarti dia bergeraknya ke bawah ya. Yaitu MBG dikurangi T sama dengan MBA. Oke, berarti di sini ada T sama dengan MBG dikurangi MBA. Oke, kita juga cari tahu T nih. Dari mana? Dari benda A-nya. Sigma Fx-nya sama dengan MA kali A. Berarti geraknya ke kanan, T dikurangi F gesek sama dengan MA kali A. Jadi T-nya sama dengan F geseknya adalah setengah MA ditambah, tapi ini MA ya, ini awas A. Nah, ini dari MA A. T-nya berarti tinggal 3/2 MA kali A. Karena T-nya sama, baik yang kita tinjau ketika di B dengan yang benda A, berarti MBG dikurangi MBA sama dengan 3/2 MAA.
Atau MBG sama dengan MBA ditambah 3/2 MAA. Berarti dari sini MBG sama dengan MB ditambah 3/2 MA kali A. Berarti yang ditanya percepatannya kan ya. Tinggal MBG per, kita dapat nih rumusnya, 3/2 MA ditambah dengan MB. Masukkan nilainya. MB-nya adalah 3 kilo kali 10. Kemudian ini 3/2. Nah, masa silindernya, benda A adalah silinder pejal bermasa 8 kilo, berarti kali 8 ditambah masa B-nya adalah 3. Berarti berapa nih? 30 per 3/2 kali 8. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 ditambah dikali 3 adalah 12. Jadi 15. Jawabannya 2 meter per second kuadrat. Jawabannya B ya. Di nomor 4, sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa M bebas berotasi terhadap sebuah engsel di salah satu ujung seperti tampak pada gambar. Batang dilepaskan dari keadaan diam pada posisi horizontal. Besar kecepatan linier di pusat massa batang ketika batang berada dalam posisi vertikal. Untuk memudahkannya, batang ini kita wakilkan dengan titik pusat massanya. Ini, sehingga ini jelas titik pusat massanya ada di tengah-tengah batang ya, setengah L. Kemudian dia pindah nih ke sini. Jadi perpindahan ini bisa membuat kita meninjaunya dengan hukum kekekalan energi saja, karena yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa posisi awalnya di sini ya, kemudian saat akhirnya di sini. Itu saja kita gunakan hukum kekekalan energi. Kita lihat hukum kekekalan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Pertama energi potensial ya. Saat mula-mula berarti ada M, G ada di ketinggian setengah L itu ya. Ditambah energi kinetiknya mula-mula diam batangnya. Kemudian ketika nyampe bawah berarti energi potensialnya yang 0 ditambah dengan energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya karena batang ini ada porosnya, dia bukan bergerak lurus ya, tapi justru berotasi. Dari berotasi itu berarti setengah I omega kuadrat pakainya. Oke, kita analisis dulu. Ini M, G, setengah L sama dengan setengah kali 1/3 ya. 1/3 ml kuadrat. Tahu dari mana? Lihat, ini adalah momen inersia batang silinder atau batang panjang dengan poros melalui ujung. Karena dia porosnya di ujung ya. Ya, dari sini ini kan masanya sama ya di M-nya. Kemudian ini setengah. Nah, ini L-nya. Nah, berarti sebenarnya kita lanjutkan dulu ini. Ada omeganya. Omeganya adalah V per R-nya. Jari-jarinya ya. Tapi jari-jarinya itu terhadap titik pusat masanya saja. Yaitu hanya sebesar setengah L. Jadi dikuadratkan. Nah, kemudian ini berarti G sama dengan 1/3 L. Nah, ini V kuadrat per 1/4 L kuadrat. Ini kita sederhanakan juga L-nya.
Berarti kecepatannya adalah ini V kuadrat ya, sama dengan, coba, 1/3 dibagi 1/4, ini kan berarti 4/3. Berarti di sini 3/4 G kali L. Berarti kecepatan linear pusat massanya adalah akar dari 3GL/4 ya. Terakhir nomor 5, sebuah batang homogen bermassa M dengan panjang L diputar. Tentukan perbandingan momen inersia batang ketika porosnya di ujung batang dan porosnya 1/4 L dari pusat massa batang. Untuk mengerjakannya, coba kita tinjau dua keadaan. Pertama, ketika di ujung batang dan ketika 1/4 L dari pusat massa. Oke, ini yang harus diperhatikan. Pertama adalah tentukan momen inersia batang homogen ketika di ujung dulu ya. Jadi coba saya tuliskan di ujung. Nah, ketika di ujung, I-nya batang ini normalnya ya, ketika di ujung ini 1/3 ml kuadrat. Ini banyak termasuk di tabel, kalian cek. Kemudian momen inersia ketika 1/4 L dari pusat massa batang. Ingat, di 1/4 L dari pusat. Nah, untuk menentukan ini ada persamaannya tersendiri. Pertama, I yang di 1/4, I pusat massa ditambah massanya kali D. D itu apa? Pergeserannya. Nah, ini D-nya. Berarti kita lanjutkan. Pusat massa, kalau tadi di ujung itu kan 1/3. Kalau di pusat massa itu 1/12 ya. 1/12 ml kuadrat ditambah M. Nah, D-nya ini 1/4 L kuadrat. Berarti I-nya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 kuadrat 1/16 ml kuadrat ya. Nah, ini kalau dihitung jadi 7/48 ml kuadrat. Berarti sekarang tinggal perbandingannya nih. Kita sebut perbandingan di akhir gitu. Kita lihat I aksen lah gitu ya. Kita beri nama itu. Per I di batang untuk di ujung. Mula-mulanya. Jadi tinggal 7/48 ml kuadrat dibagi dengan 1/3 ml kuadrat. Ya enggak? Berapa tuh? Tinggal 21/48 atau 7/16. Ini kalau perbandingannya momen inersia ketika di 1/4 L dari pusat massa ya. Kalau kalian perhatikan, misalkan ditanyakan perbandingan momen inersia di ujung per di 1/4 L dari porosnya. Ya, berarti tinggal ditukar aja 16/7. Itu perbandingannya 16/7 ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari 5 soal lagi di latihan 4 ini. Tetap fokus tahapannya, jangan lupa ada poin-poin yang harus kalian hafalkan dalam tabel, terutama momen inersia, konstantanya berbeda ya. Pada batang, pada bola, pada silinder, kalian itu harus perhatikan. Bila perlu kalian buat catatan kecil untuk diingat. Seperti biasa kalian pahami agar kalian siap menghadapi tesnya ya.